Halo, ketemu lagi dengan saya Via di YouTube channel Mamis Daily di segmen MD Ask the Expert. Nah, kali ini aku akan ditemani oleh bukan dokter kandungan, bukan dokter anak. Biasanya kan kalau Mamis Daily identik sama ini ya dokter-dokter yang seperti itu. Tapi sekarang aku ditemani oleh seorang dokter penyakit kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, yaitu Dr. Danang Tri Wahyudi, SPKK. Nah, apa yang akan kita bahas? Kali ini kita mau membahas mengenai masalah-masalah kulit yang sering dialami oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui. Terus kita juga mau tanya-tanya nih ke Dokter Danang mengenai skincare apa sih, kandungan-kandungan di dalam skincare apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan nih sama ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi buat mamis yang selama ini sering banget penasaran, banyak banget suka search di Google mengenai skincare untuk ibu hamil dan menyusui, tonton terus sampai selesai. Keep on watching. Baiklah mami semua, sekarang bersama saya sudah ada Dr. Danang Tri Wahyudi, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Halo dok. Halo Mbak Via, Halo selamat dok. siang. Selamat siang. Ini aku manggilnya Dokter Danang ya? Ya, boleh. Oke. Dokter Danang, gimana kabarnya nih dok di masa pandemi ini? Kesibukannya ngapain aja? Baik, alhamdulillah. Ya, kesibukan tetap sama, tidak berubah. Kalau dokter kan memang tetap kerja terus. Tetap ya dok, tetap. Tapi ini ya, prakteknya offline aja atau kayak ada konsul online gitu sih dok? Tetap dua-duanya ada, di MMC juga ada konsul online kalau itu kan, ya. Jadi memang ada telemedicine. Ya, sementara offline juga tetap praktek tetap seperti biasa. Oh oke. Jadi di MMC so far ada konsul online maupun offline ya dok ya? Iya, betul. Oke, baiklah. Nah dok, ini kita langsung aja ya dok ngobrol-ngobrol ya. Jadi Mamis Daily ini sering banget mendapat pertanyaan, terutama dari ibu hamil ataupun ibu menyusui mengenai mulai dari keluhan yang mereka alami untuk masalah kulit sampai urusan kecantikan. Ya namanya juga perempuan kan ya dok ya, mau itu lagi hamil kayak mau itu lagi menyusui, kepinginnya sih kulit muka tetap kinclong, glowing, cerah, apalah itu kan, pokoknya segala yang bagus. Aku merangkum beberapa pertanyaan dok yang pas aku search di Google itu tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sekitar ada 6 apa 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, keluhan apa saja yang berkaitan sama kulit yang sering dialami oleh ibu hamil maupun ibu menyusui, dan biasanya keluhan-keluhan itu tuh terjadi pemicunya apa dok? Baik, jadi memang masalah ibu hamil dan ibu menyusui itu memang agak berbeda ya dibanding yang tidak hamil atau tidak menyusui. Jadi tentunya karena di situ ada perubahan hormon, kemudian di situ ada perubahan kebiasaan, kemudian juga ada makhluk hidup lain ya, kali ibu hamil ada makhluk hidup lain dalam situ ya. Nah sehingga memang banyak perubahan-perubahan yang secara fisiologis itu kemudian menyebabkan kelainan-kelainan di kulit ya, bisa mulai dari timbulnya jerawat, kemudian timbulnya gatal, kemudian stretch mark karena regangan, ya, kemudian timbul hiperpigmentasi atau bintik-bintik hitam baik itu di wajah maupun di garis di perut. Itu memang bisa terjadi banyak di ibu hamil. Sementara kalau ibu menyusui masalahnya agak berbeda lagi. Sebetulnya ibu menyusui itu yang sering terjadi memang kalau ibu menyusui itu lebih banyak masalahnya adalah maserasi atau luka di kuping atau hal seperti itu yang lebih sering dikeluhkan. Nah itu pun juga pemakaian skincare itu kan sebetulnya buat wanita tidak hanya untuk tampil cantik ya, tapi sebenarnya untuk pampering itu merelaksasi wanita, betul ya? Jadi memang hal-hal tersebut tetap boleh dilakukan. Ada bahan-bahan yang bisa dipakai. Tentunya bahan-bahan yang tidak
masuk ke kandungan atau bahan-bahan yang tidak mengiritasi terlalu hebat gitu. Itu memang banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau boleh sebenarnya saya minta waktu sedikit untuk memaparkan apa saja sih sebenarnya, barangkali kalau dipakai dengan gambar agak lebih enak nih para momis untuk menerimanya. Boleh dok. Ya, jadi skincare pada kehamilan ya. Nah, memang ya ini merupakan suatu suasana yang gembira ya tentunya, karena ada mendapatkan putra baru, mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tapi tentunya kita di sini juga banyak hal-hal yang harus kita hindari, seperti makanan yang mentah, kemudian minuman yang beralkohol, itu juga harus kita hindari. Juga aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan, misalnya kita sering nge-gym sebetulnya dengan high intensitas atau high impact, itu juga harus kita kurangi. Dan apa yang diberikan atau dipakai di kulit itu memang harus lebih berhati-hati, terutama pada trimester awal. Ini yang harus dihindari ya. Kita tahu tadi makanan mentah, ekstrim sport, alkohol, X-ray, ya hot tub nih juga nggak boleh ya. Hot tub ya, kalau mau lasik juga sebaiknya ditunda. Kemudian apa sih tadi ya pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan perubahan pada kehamilan? Nah, fluktuasi pada hormon. Ini kita harus lihat nih, trimester pertama ini kita lihat memang dia meningkat tinggi, hormon estrogen maupun progesteronnya memang dia tinggi sekali ya. Nah, kemudian ini yang menyebabkan memang banyak perubahan. Nah, terus juga aliran darah juga banyak meningkat. Nah, juga minyak. Nah, ini yang menyebabkan. Jadi memang produksi minyak di tubuh meningkat pada kehamilan, sehingga ini tentunya akan membuat akne yang seringnya karena dia klop gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah peregangan kulit. Nah, ini juga nih yang kemudian menjadi masalah kalau ke depannya kan. Stretch mark gitu kan ya, walaupun bisa ditutupi tapi sebenarnya mengganggu tetap kan ya. Nah, kemudian juga memang secara imunitas juga agak tertekan, jadi makanya wanita-wanita hamil itu lebih hati-hati atau dengan penyakit dan lain sebagainya. Juga ini memang kalau ada kondisi-kondisi kulit yang sebelumnya, jadi misalnya sebelumnya ada penyakit-penyakit seperti eksim atau apa, itu juga bisa menghebat ya. Nah, itu juga kulit bawaan yang sebelumnya sudah ada. Iya, betul. Hamil, begitu hamil ada kemungkinan semakin parah gitu ya, dok? Iya, bisa jadi semakin parah. Walaupun ada juga yang bisa malah bersih, malah tidak ada karena pengaruh hormonalnya tadi, itu juga ada. Tapi lebih sering kalau dia worsening memang. Apa sih yang sering? Nah, ini yang sering timbul kalau secara penyakit ya memang. Jadi stria gravidarum kita istilahnya, atau stretch mark yang dikenal. Kemudian melasma itu bintik hitam yang di wajah, itu juga sering terjadi. Perubahan pada rambut dan kuku, dan perubahan pada pembuluh darah. Jadi suka timbul beberapa pembuluh darah baru. Dok, aku boleh nanya yang perubahan di rambut dan kuku nggak? Biasanya rambutnya bisa jadi lebih rontok, kemudian juga kukunya biasanya jadi brittle atau lebih rapuh, atau dia kemudian timbul seperti garis-garis. Ya tidak semua orang harus terjadi seperti itu, tapi bisa. Jadi jangan dianggap bahwa ini semuanya akan begitu, ya enggak juga. Cuman ini memang hal-hal yang sering timbul atau bisa timbul pada kehamilan. Kemudian pre-existing tadi ya, kelainan kulit yang sering kemudian menyebabkan ini adalah memang atopic dermatitis, psoriasis, kemudian infeksi jamur, dan tumor jinak pada kulit itu juga sering jadi membanyak ya. Tapi ini jinak ya, kutil sebenarnya kalau ini yang maksudnya tumor jinak pada kulit ya. Tapi kalau misalnya yang si tumor jinak ini, kalau misalnya sebelum hamil nggak ada, bisa timbul juga. Oke. Bisa timbul juga. Kemudian ini kalau penyakit yang spesifik pada penyakit kulit yang spesifik pada kehamilan, ini PUPPP ini pruritus pada pregnancy. Kemudian ini prurigo pada pregnancy itu di atasnya, di mana dia sudah mulai timbul seperti kutil-kutil juga hitam gatal sekali. Kemudian bisa timbul pemphigoid instationis, ini seperti lenting berisi air, bisa seluruh badan. Semacam cacar dong. Ya, betul, tapi ini agak lebih hebat, bisa seluruh tubuh ya, itu juga bisa.
Impetigo herpetiformis ini seperti herpes, penyakit herpes tahu ya. Nah, kira-kira itu juga ini sama karena infeksi. Kemudian juga bisa folikulitis. Jadi memang gejala yang paling sering di kulit itu memang gatal dengan berbagai kelainan gatal yang timbul pada kehamilan, itu yang sebetulnya sering terjadi dan mengganggu pada kulit, seringnya itu kalau lagi hamil. Aku Hmm. berpikir selama ini nih biasanya masalah kulit pada kehamilan tuh hanya sebatas jerawat, stretch mark, ya Allah ternyata banyak ya. Banyak yang bisa terjadi, banyak ya. Alhamdulillah tidak sering sih, yang sering memang itu tadi yang dikeluhkan. Tapi kadang-kadang kalau gatal kan nggak hamil juga gatal, jadi sehingga kadang-kadang tidak dianggap sebagai suatu kelainan yang spesifik pada kehamilan gitu kan ya. Nah ini nih akan menghilang nggak sih dok setelah kehamilan itu berakhir? Iya, produksi melanin kan sebenarnya kemudian berkurang ya. Jadi memang dia akan kembali, tapi proses kembalinya kan lama ya. Setelah kehamilan itu kan kemudian terus menyusui. Nah, pada dasar menyusui juga memang kan hormonalnya masih belum balance sekali ya. Jadi memang butuh beberapa, tergantung berapa lama dia menyusuinya juga kan gitu. Jadi memang butuh waktunya agak lama, panjang ya, paling tidak kalau dihitung dari kehamilan paling tidak 1 tahun lah untuk kembali normal. Ya, nah ini juga linea nigra namanya, yang garis pada kehamilan. Ya, ini garis pada kehamilan di linea nigra itu juga sering terjadi. Ya, nah ini tadi tumor kulit nih, ini kecil-kecil nih. Ya, ini juga sering pada kehamilan. Tapi ini nggak bahaya ya dok? Tidak bahaya, tinggal kita kotor aja juga sembuh sih, hilang. Kemudian yang terakhir adalah stretch mark, karena dia stretching dari kulit karena pertumbuhan dari janin dari daerah situ yang sering. Ini yang sering juga timbul gatal ya, karena erupsi rashes ya, karena gatal sehingga timbul bercak-bercak merah sama di daerah ini. Kemudian kulitnya cenderung menjadi kering memang ya, karena memang jadi sebagian berminyak, tapi sebagian juga dia bisa jadi kering gitu di kulit tempat yang lain, sehingga elastisitas berkurang, sehingga dibutuhkan juga pelembab. Kemudian nah ini varises juga bisa timbul pada kehamilan karena uterusnya menekan vena yang besar, sehingga dia timbul varises di daerah kaki terutama ya? Iya, terutama di daerah kaki karena uterusnya menekan. Nah ini PUPPP tadi kita sebut satu-satu. Ini pruritic, urticarial papule, dan plaque of pregnancy. Nah ini yang paling sering terjadi pada semester ketiga, seringnya adalah pada kehamilan pertama atau yang hamilnya sering gitu ya, sering timurnya ini bentukannya. Ini di daerah perut aja dok? Atau bisa ke seluruh badan, bisa ke lengan juga, tapi seringnya terjadi di daerah perut bagian bawah memang. Ini emang harus berobat, karena kalau enggak dengan yang ada di apotek saja tidak akan hilang ya, maksudnya dengan pelembab saja nggak hilang sebetulnya. PUPPP ini ya? Iya betul. Kalau misalnya kita haruslah mengalami kondisi-kondisi kulit seperti itu, apa nih yang harus dilakukan? Sebetulnya pembersihan aja yang paling utama awalnya, sama seperti ini. Jadi pembersihannya harus betul dilakukan dengan sabun yang non antiseptik atau berpelembab, itu lebih baik. Itu untuk wajah maupun untuk badan. Kemudian juga pemakaian pelembab. Jadi pemakaian pelembab itu juga sebaiknya dilakukan terutama pada bagian abdomen untuk mencegah timbul. Jadi pada saat kulitnya terstretch itu dia sudah lebih siap karena sudah kita lembabkan sejak awal gitu. Oh jadi bagusnya ketika misalnya kita tahu nih di awal bahwa ini hamil memasuki usia 2 minggu misalnya gitu. Ya. Nah begitu kita tahu, kita langsung antisipasi dengan melakukan ini ya, melembabkan area abdomen untuk mencegah timbulnya stretch mark itu ya. Iya, anti stretch mark itu sebetulnya rata-rata base-nya adalah pelembab aja, karena memang dia untuk melembabkan itu sehingga dia pas tertarik dia tidak terjadi si stretch marknya itu, marknya tidak terjadi. Gitu. Nah, dok, aku nanya bentar ya. Boleh. Kalau kaitan nih sama stretch mark kan tadi ini kan kita lagi bahas stretch mark, dok. Bener nggak sih kalau misalnya
perut gatel jangan digaruk karena itu salah satu yang memicu munculnya stretch mark tuh, bener nggak sih dok? Enggak, itu mitos. Jadi kalau gatel boleh digaruk sebenarnya kan, soalnya sekarang tuh kan dari saya dulu hamil nih kayak nggak boleh digaruk, jadi ya udah dilus-elus aja pelan-pelan atau garuknya pelan-pelan pakai sisir gitu dok. Iya, garuk pakai sisir nggak pelan-pelan. Gini, kalau pada kehamilan memang gatal itu sebaiknya tidak atau digarukannya dengan garukan halus memang betul ya. Tapi kalau terpaksa sekali digaruk ya nggak apa-apa, boleh. Cuman tentu semua gatal itu sebaiknya memang tidak digaruk terlalu hebat karena nanti akan menimbulkan perlukaan di kulitnya. Gitu. Jadi itu sih dikhawatirkan timbul luka ya, bukan ya. gatal kita garuk itu bikin stretch mark tuh, bukan itu ya? Bukan ya, kebetulan karena kehamilan ini lagi meregang sehingga dia jadi kulitnya pecah, regangannya timbul di situ ya bisa aja. Tapi intinya adalah dia jangan sampai timbul perlukaan. Gitu sih intinya. Karena kenapa? Karena gatal sendiri itu kan dia ada di saraf yang sama dengan nyeri. Ya. Nah, sehingga kalau kita gatal itu tidak akan berhenti gatalnya sampai dia luka karena sudah terus terganti oleh nyeri. Saya baru tahu nih, 40 tahun saya hidup, saya baru tahu kalau saluran nyeri sama saluran gatal itu di saluran yang sama. Iya, sarafnya sama. Oke. Itu makanya kalau gatal, kan katanya mitosnya juga gini, kalau gatal tempelin air panas, nanti gatalnya hilang. Ya iya, dia udah berubah jadi nyeri soalnya. Baiklah. Jadi kalau gatal emang mau digaruk nggak akan hilang sampai akhirnya luka karena digaruk akan nyeri ya, karena ininya sama salurannya. Oke. Baik. Ya dok, lanjut dok. Nah, kemudian ini sekarang apa yang harus dilakukan? Jadi diet pregnancy ini memang ada nih, sudah ya kita lihat. Jadi memang harus mengurangi tadi yang tidak matang, kemudian goreng-gorengan, alkohol, ya. Nah itu dikurangi, lebih banyak makan sayur dan buah atau avocado gitu ya masih boleh. Nah terus juga harus minum air putih yang banyak dan cukup setiap hari. Nah ini yang kadang-kadang memang di masyarakat Indonesia itu masih kurang kalau menurut saya minum air putihnya. Sekarang sih kalau yang di perkotaan alhamdulillah sudah semakin baik. Cuman kalau yang di rural itu daerah ya. Masih lebih banyak minum teh daripada minum air putih. Ketika kalau kita nggak hamil kan kebutuhan kita 8 gelas ya per hari ya. Nah ketika hamil itu ada perubahan nggak sih dok? Sebetulnya enggak. Oh enggak ya. Sebetulnya enggak, tetap sama, tetap cukup sama. Cukup segitu juga sudah cukup. Ya, tapi jangan kurang. Terus kemudian mandi ini cukup sehari 2 kali. Karena kalau mandi kemudian kita memberikan sabun, itu ada yang namanya natural moisturizing factor yang ada di kulit itu akan terus, sehingga dia kulitnya jadi makin kering. Kemudian jadi timbul dari kulit kering adalah gatal. Kemudian ya mencegah dari paparan matahari yang langsung. Ya, ini sebenarnya sih lebih banyak di orang kulit putih ya, karena dia memang lebih rentan terhadap matahari. Kalau kita sih nggak terlalu apa-apa. Terus ya kalau ada keluhan boleh ketemu dengan dermatologis. Kaitan sama matahari dok, boleh nggak sih pemakaian sunblock gitu dok? Terus kalau misalnya boleh. Cuman ada isinya yang nanti tidak harus kita hindari. Oke. Nah sebentar. Nah kemudian ini nih, jadi gentle cleanser memakainya. Jadi kita harus pakai sabun-sabun yang lembut. Nah sebaiknya sabun-sabun pada saat kita hamil, begitu kita tahu kita hamil, kalau sebelumnya kita memakai skincare dari dokter, itu harus kita beritahu. Karena sekarang itu sudah banyak
sabun atau bahan-bahan yang pembersih itu ditambahkan hal-hal lain yang untuk membantu keberhasilan terapinya. Jadi misalnya dia diisi dengan salisilat, diisi dengan ada sedikit AHA-nya, sabunnya gitu. Itu yang harus boleh ya? Itu harus dihindari, sehingga memang harus beritahu ini aman nggak buat saya atau saya harus ganti gitu ya. Kemudian exfoliate masih tetap boleh, tapi memang ringan aja, seminggu sekali. Boleh. Ada beberapa bahan yang bisa kita pakai untuk exfoliate dan ringan. Terus kemudian moisturizer-nya yang oil free, kemudian jangan pimples tetap sama ya, tidak boleh di pop. Terus kemudian harus dicari yang non komedogenik kalau make up, karena takut menimbulkan jerawat, ya kan. Nah kemudian jangan dipegang-pegang tadi, kalau gatal jangan dikirim dan sebagainya. Terus juga itu dia tadi, pillowcases yang harus diganti, karung bantal diganti supaya bersih aja sih sebenarnya. Bagusnya berapa lama sekali sih dok ganti sarung bantal? Seminggu sekali juga cukup sih sebenarnya, kalau terlalu sering. Nah ini yang harus dihindari kan retinoid. Ya, retinoid ini tidak boleh. Padahal retinoid ini ada di semua kan, kita sebutnya holy grail. Iya betul. Biasanya retinoid. Juga harus diketahui ada obat jerawat isotretinoin yang memang sering dipakai untuk mengobati jerawat. Pada wanita itu memang harus hati-hati, itu sebetulnya harus tanda tangan tidak boleh hamil karena ini dia teratogenik istilahnya, sehingga dia mendapat mengganggu pertumbuhan embrio. Jadi kalau dia nggak boleh hamil yang memakai sebetulnya. Nah, bagaimana dengan salicylic acid? Salicylic acid juga memang harus kita hindari sebetulnya, kurangi. Untuk yang ringan memang masih boleh ya karena yang OTC. Tapi kalau yang tinggi-tinggi memang sebaiknya tidak, karena dia memang bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian bisa mempengaruhi janin. Nah kalau salicylic acid ini, kalau tadi retinoid kan di trimester pertama terutama nih dok. Nah kalau si salicylic acid ini gimana? Nggak apa-apa kalau dia kalau yang OTC itu masih boleh, aman. Dari awal juga masih aman. Dan ini masih kita boleh pakai sedikit-sedikit. Nah kalau hidrokinon sih sebetulnya memang sebaiknya tidak ya. Karena kan memang dia orang sehat itu juga sebaiknya harus di bawah pengawasan dokter betul-betul untuk pemakaian hidrokinon. Nah ini kalau untuk ini salat ya, ini bisa mengganggu reproduktif dan hormon. Banyak ada di pengawet di kosmetik make up. Ini harus kita lihat juga. Jadi ketika mau pakai make up pastikan nggak ada DEP-nya ini, si DEP ini. Terus formaldehid ya, ini juga sebaiknya tidak ada. Sama dia pengawet juga di make up atau ini cat kuku. Ya, kemudian untuk anti-aging produk. Aduh, ini favorit ibu-ibu loh dok. Ya, yang ada AHA atau BHA-nya memang sebetulnya kita hindari ya untuk sementara. Jadi pada kehamilan memang kita lebih untuk skincare-nya lebih banyak yang normal-normal. Maksudnya normal-normal itu pelembab biasa dan lain-lain. Jadi yang anti-aging dan lain sebagainya memang harus kita hentikan. Nah ini sunscreen. Ini yang harus kita hindari nih, oxybenzone. Oke. Ya, yang boleh adalah yang zinc oxide atau titanium oxide, jadi mineral. Jadi ya, kalau ini yang chemical, ini kan memang ada dua kan, sunscreen kan memang ada dua ya. Jadi ini yang harus, ini boleh, yang hijau, yang merah ini nggak boleh. Juga bisa ada fatal damage ya, jadi memang berbahaya sebetulnya ya secara tidak langsung. Karena jangan lupa bahwa pemakaian walaupun hanya secara topikal, hanya dioleskan saja, itu tetap ada kemungkinan untuk penyerapan sistemik. Jadi dia masuk melalui pembuluh darah yang ada di kulit. Jadi tetap ada kemungkinan untuk dia mempengaruhi. Padahal kan pasti pikirannya kan itu cuma saya oles doang dok. Kenapa bisa masuk ke dalam kan gitu? Nggak saya minum gitu kan istilahnya. Kan menyerap ya dok ya? Tetap ada penyerapan. Ini obat-obatan ya. Kalau ini udah obat-obatan tetrasiklin, doxycycline, ini isotretinoin yang tadi. Jadi kalau sedang pengobatan jerawat misalnya itu juga tiba-tiba hamil, itu juga harus ditanyakan ke dokternya saya dapat apa aja. Karena ini adalah obat-obat jerawat nih. Antibiotik yang sering dipakai di jerawat, isotretinoin juga sering dipakai di pengobatan jerawat.
Nah, ini juga nggak boleh, berhenti dulu nih Tuh, botoksnya. nggak boleh botox dok. Ya, botoksnya berhenti dulu. Ini alternatifnya, apa sih alternatifnya? Untuk itu kita bisa pakai glycolic acid atau azelaic acid untuk ininya lebih amannya. Kemudian ya azelaic acid gunanya kan mengurangi produksi pigmen, mengurangi produksi keratin, bunuh bakteri yang di pori-pori. Kemudian BPO bisa masih dipakai, azelaic acid juga masih bisa dipakai. Kalau wrinkles kita pakai apa? Kita bisa pakai vitamin C. Oh, vitamin C aman ya dok ya? Aman, masih boleh karena dia memboost collagen production dan antioksidan production boleh, vitamin E juga boleh. Kan banyak yang terkandung di topikal kan juga ada banyak kan. Green tea juga boleh dipakai. Tuh, jadi sebetulnya ada kok masih banyak. Nah, kalau untuk dry skin dan scratch mark, kita pakainya ini oil coconut oil, cocoa butter, peptide, hyaluronic acid masih boleh. Jadi kita lembabkan aja intinya. Minyak kelapa itu bagus, sudah ada penelitiannya yang menggunakan minyak kelapa untuk topikal, lembab, itu hasilnya bagus. Jadi macam kayak virgin coconut oil gitu juga oke ya dok ya? Oke, kalau mau dipakai langsung juga sebetulnya nggak ada masalah, asal kuat dengan baunya atau rasanya gitu ya. Untuk sun protection, jadi yang mineral based sunscreen. Taruh atau dipakaikan di kulit untuk block UV sunrays. Nah, skincare rutinnya ini caranya, kita pakai air hangat ya dengan oil free, mild alcohol free cleanser boleh, kemudian wet dry. Kalau perlu kita pakai toner, ya serum boleh, vitamin C misalnya untuk skin problem. Kemudian moisturizer, ya eye cream juga masih boleh dengan tadi bahan-bahan yang tadi. Dan terakhir adalah sunscreen untuk yang mineral base. Kemudian jangan lupa tadi moisturizer pada perut, paha, pinggul. Kan sekarang ada tuh ini aku ngomongin mengenai treatment biasanya anti-aging ya yang menjadi idola para ibu nih. Itu kan kalau botox nggak boleh. Bagaimana kayak dengan filler dok atau laser? Sebetulnya sih kalau laser karena dia base-nya light sebenarnya untuk rejuvenasi masih boleh. Yang harus hati-hati itu kadang-kadang adalah kita kemudian memasukkan bahan. Jadi misalnya kayak mikrodermabrasi. Mikrodermabrasi itu mikrodermabrasinya sendiri nggak terlalu apa-apa sebetulnya. Karena dia kan hanya melukai kulit untuk merangsang kolagen. Tapi kadang-kadang setelah mikrodermabrasi, kemudian dia ada sesuatu yang di-apply. Itu biasanya ada bahan tertentu yang kita memang pakai untuk memasukkan. Jadi mikrodermabrasi perlukaan itu kita pakai untuk bahan ini bisa masuk penetrasinya lebih dalam. Nah itu yang sebetulnya harus hati-hati. Atau sebaiknya tidak, atau sebaiknya kita tahu apa yang dimasukin. Skin terapi itunya sih boleh-boleh aja. Ada beberapa yang masih boleh gitu dilakukan. Kalau misalnya kayak kan ada namanya skin booster terapi gitu ya dok, dia kan menyuntikkan hyaluronic acid kan? Ya. Nah itu aman atau enggak? Kalau isinya hanya hyaluronic acid aja nggak apa-apa. Nah cuman proses yang disuntik-suntiknya gitu loh dok. Seperti tadi mikrodermabrasi, perlukaannya kan cuma sedikit. Hanya sampai dermal, dia hanya merangsang kolagen, terus kemudian dimasukin hyaluronic acid untuk dia lebih supple gitu. Intinya hanya begitu sih. Jadi harus dilihat orang per orang ya. Kalau saya sih pokoknya kalau pada keadaan kondisi-kondisi khusus, ini kan kehamilan ini kan kondisi khusus. Juga menyusui adalah kondisi khusus. Itu harus betul-betul berobat ke orang yang mengerti gitu. Ya, jadi maksudnya ya skincare ini terus terang sekarang ini banyak sekali yang ngerjain kan. Sehingga memang jadi kita tetap harus, kalau kondisi khusus kita harus hati-hati deh karena fatality-nya lebih tinggi lah daripada yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa yang rusak kulitnya cuma satu orang, kalau ini kan kehamilan bisa pada orang lain gitu. Pengaruh kejadian juga ya nanti. Dok, 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, ini bicara tentang waxing. Mungkin waxing tidak berkaitan langsung sama kulit, tapi kan si bulu-bulu ini ada di kulit ya dok ya. Sebenarnya aman nggak sih dok melakukan waxing ketika dalam masa kehamilan? Kalau masa kehamilan sebetulnya untuk waxing sih saya tidak terlalu menganjurkan ya. Yang kita takutkan adalah nyerinya waxing. Ya, nyerinya itu dia mengganggu bisa mengganggu sampai ke janin nyerinya gitu. Toh sebetulnya ditunda sebentar juga nggak apa-apa ya. Sampai kehamilannya selesai. Karena pada saat menyusui udah nggak apa-apa gitu loh.
Ya Oh, kan? oke. Biasanya habis lahiran terus pas masa 40 hari itulah ya kalau misalnya Ya, tidak sehat sebenarnya nggak apa-apa ya melakukan nggak waxing. apa-apa. Setelah lewat itu nggak apa-apa. Yang penting jangan pada kehamilannya aja. Tadi dokter sempat bilang kan ada kandungan yang kadang-kadang tuh terdapat di dalam kuteks. Ya. Nah kalau gitu pakai kuteks sendiri itu sebenarnya aman selama kandungan yang berbahaya tidak ada di dalam kuteks yang kita pakai, atau mendingan udahlah nggak usah lah, polos-polos aja dulu, apa gimana dok? Sama tidak ada boleh. Formaldehid itu kan sebenarnya dia pengawet ya. Asal pengawetnya bukan tadi dua itu. Bukan phthalat sama bukan si formaldehid itu. Nah, kalau yang lain masih nggak apa-apa. Sama juga sih, sama seperti waxing juga. Kalau lebih baik sih ya udah nggak usah juga pakai kuteks lah, nggak apa-apa juga. dulu ya ibu-ibu ya. Kan maksudnya biar nanti pas lahiran di foto gitu dok, pakai fotografer kan cantik gitu loh dok. Ya kalau itu khusus pas mau lahiran dipastikan aman, boleh dari pakai. Oke dokter, nah dok ada nggak pesan mungkin untuk menutup obrolan kita? Apa sih pesan-pesan dari dokter untuk ibu-ibu hamil yang berkaitan dengan perawatan kulit atau kesehatan kulit? Sebetulnya intinya adalah bahwa perawatan kulit selama kehamilan dan menyusui itu tetap bisa dilakukan, sehingga ibu juga tetap bisa merasa whole, merasa sempurna gitu ya. Dan itu juga kemudian akan memberikan suatu positive vibe yang baik kepada bayinya tentunya. Nah, cuman memang harus hati-hati dan harus lebih baik bertanya atau berkonsultasi dengan ahlinya, bisa itu dokter kulit ataupun siapa yang merawat, bahan-bahan apa yang kira-kira memang bisa dipakai dan aman, baik itu OTC maupun bahan-bahan yang memang harus diresepkan. Sehingga kehamilannya kemudian akan menjadi suatu hal yang full, yang menyenangkan selama 9 bulan itu. Oke, baiklah dokter. Terima kasih banyak untuk Dokter Danang Triwahyudi. Dok, ngomong-ngomong dokter praktek di MMC tiap hari apa aja dok? Rabu, Jumat, dan Sabtu sore. Semuanya by appointment ya dok ya? Jadi harus by appointment dulu. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat Dokter Danang dan juga Rumah Sakit MMC. Yakin banget sih bakal banyak sekali ibu-ibu yang tercerahkan, karena saya aja dari tadi juga nyatet terus ya. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Terima kasih banyak ya dok ya, sekali lagi. Iya, sama-sama Mbak Fia. Mungkin nanti kita bisa kerjasama lagi, ngobrol-ngobrol dengan topik yang berbeda, atau di dalam kanal yang berbeda, nggak di YouTube. Mungkin kita bisa ke Instagram ya dok ya. Oke, baik. Oke, thank you. Makasih banyak ya sama-sama. Demikian tadi obrolan saya dengan Dokter Danang Triwahyudi, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Rumah Sakit MMC Jakarta. Wow, sungguh tercerahkan untuk saya pribadi, dan saya yakin banyak sekali mamis di luar sana yang juga mendapatkan banyak informasi yang berguna tadi dari Dokter Danang. Dan moga-moga untuk mamis yang kemarin-kemarin sempat galau dalam menjalani kehamilan tapi juga pingin tetap melakukan perawatan, sekarang sudah lebih tahu lagi, lebih paham lagi apa yang sebaiknya boleh dilakukan dan apa yang tidak. Dan seperti tadi pesan dari Dokter Danang, kalau misalnya memang butuh informasi atau mau memastikan sesuatu, tanyalah langsung memang ke pihak-pihak yang kompeten untuk kita tanya. Salah satunya ya, kalau untuk masalah kulit, konsultasi saja langsung dengan dokter kulit. Terima kasih sekali lagi untuk mami semua yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk Dokter Danang dan Rumah Sakit MMC. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Dadah!